Dahulu aku memiliki orang tua. Semasa hidupnya, ibuku dalam kondisi buta dan ayahku dalam keadaan lumpuh. Namun, dengan penuh kasih sayang aku merawat mereka puluhan tahun hingga hari tuanya, sampai mereka berdua meninggal dunia. Tatkala menjelang ajal menjemput mereka, ibuku melantunkan doanya, "Ya Allah, panjangkan usia anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan serta Allah lancarkan rezeki sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini terjadi pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang menetap di kawasan Yerusalem, Palestina. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menerima wahyu untuk pergi ke tepi laut. Nantinya akan ada sesuatu yang menakjubkan akan ia lihat, yang belum pernah Nabi Sulaiman jumpai semasa hidupnya. Lalu Nabi Sulaiman pun bergegas bersama bala tentaranya dari kalangan manusia, jin dan hewan kesayangannya berangkat ke tepi laut. Namun lokasi pantai itu Allahu a'lam tidak diketahui pasti keberadaannya. Selanjutnya rombongan Nabi Sulaiman pun berangkat menuju tepi laut. Sesampainya di lokasi, Nabi Sulaiman pun mengarahkan pandangannya ke sekeliling tepi pantai. Namun tak satu pun hal aneh ditemukan. Hanya terdengar semburan ombak membentur batu karang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman pun masih penasaran. Beliau memerintahkan salah satu jin dari kalangan ifrit untuk menyelam ke dasar lautan, menelusuri apakah ada sesuatu yang aneh dari dalam lautan. Dengan sigap, jin ifrit pun segera menyelam ke dasar laut hingga ke bagian yang paling dalam. Namun ia belum menemukan sesuatu yang aneh dan ajaib dari dasar lautan. Tak membuahkan hasil, jin ifrit pun kembali ke daratan untuk mengabarkan kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Sulaiman, aku sudah menyelam sejauh yang aku mampu hingga ribuan meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat satu pun hal ajaib terjadi di sana," kata jin ifrit. Nabi Sulaiman pun belum puas dengan jawaban jin ifrit. Dibalut rasa penasaran, ia pun memerintahkan jin yang lain yang memiliki kemampuan lebih untuk menyelam ke dasar lautan. Tapi lagi-lagi belum membuahkan hasil. Setelah dua suruhan Nabi Sulaiman ini gagal memenuhi rasa penasaran Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berpaling kepada salah seorang punggawa terbaiknya dari kalangan manusia, yaitunya Asif bin Barkhia. Diketahui Asif bin Barkhia menguasai ilmu laduni. Diceritakan dalam sejarah, Asif pernah memindahkan dalam sekejap mata tahta Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Atas permintaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Asif berdiri tegak di tepi pantai itu sambil menadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin menunjukkan sesuatu hal ajaib dari dasar lautan. Selang beberapa saat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah lantunan doa dari Asif, sang punggawa soleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tampak dari permukaan laut tersibak dan muncul sebuah kubah berukuran besar yang memantulkan cahaya putih. Dan kubah itu pun memiliki 4 buah pintu. Pintu pertama terbuat dari intan permata. Pintu kedua terbuat dari yakut. Pintu ketiga terbuat dari mutiara. Dan pintu keempat terbuat dari zamrud yang berwarna hijau.
Kemudian Asif ingin menunjukkan sesuatu dari dalam kubah itu. Nabi Sulaiman pun memandang dengan penuh takjub ke kubah putih itu. Satu persatu pintu kubah itu terbuka. Anehnya, tidak ada setetes air pun membasahi bagian dalam kubah tersebut. Kubah itu sangat kedap air. Saking takjub dan penasarannya, Nabi Sulaiman pun meminta izin untuk masuk ke dalam kubah itu. Kemudian beliau masuk. Lalu beliau menemukan seorang pemuda yang tampan dengan pakaian serba putih, sedang beribadah di dalam kubah itu. Selepas pemuda itu selesai menunaikan kewajibannya, kemudian Nabi Sulaiman pun mengucapkan salam kepada pemuda itu dan bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dalam kubah ini?" Lalu pemuda itu menjawab salam Nabi Sulaiman, "Ya Nabiullah, dahulu aku memiliki orang tua. Semasa hidupnya, ibuku dalam kondisi buta dan ayahku dalam keadaan lumpuh. Namun, dengan penuh kasih sayang aku merawat mereka puluhan tahun hingga hari tuanya, sampai mereka berdua meninggal dunia. Tatkala menjelang ajal menjemput mereka, ibuku melantunkan doanya, 'Ya Allah, panjangkan usia anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Selang beberapa hari setelah ibuku pergi, ayahku pun menyusul ibuku, dan ayahku sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan.' Dalam suasana haru, pemuda itu kembali melanjutkan ceritanya. 'Setelah aku selesai memakamkan kedua orang tuaku, aku mencoba menenangkan pikiranku sambil berjalan-jalan ke tepi pantai. Kemudian, aku melihat kubah putih bercahaya dalam keadaan terbuka muncul ke permukaan laut. Aku penasaran dan mendekatinya. Aku masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Namun, tiba-tiba kubah tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu, aku dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, 'Pada masa siapakah engkau mendatangi pantai ini?' 'Aku kesini sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam,' kata pemuda itu. Nabi Sulaiman pun terkejut, lantaran pemuda ini telah tinggal di kubah selama 1400 tahun yang lalu. Tapi sama sekali wajah pemuda tersebut tidak tua, bahkan satu uban pun tak ada di rambutnya. Ia terlihat awet muda. Sahabat beriman, selanjutnya Nabi Sulaiman bertanya lagi, 'Selama engkau tinggal dalam kubah ini, bagaimana dengan makan minummu? Siapa yang memberi?' 'Wahai Nabiullah, setiap harinya kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa kepadaku. Setelah aku mencicipi setiap makanan itu, aku merasa sangat puas dan kenyang. Aku tidak merasakan haus, lapar, dingin, rasa malas, serta sifat manusiawi lainnya setelah aku mencicipi makanan itu. Dan aku pun tak merasa kekurangan dan kesepian, sehingga aku bisa banyak menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Mendengar cerita pemuda ini, Nabi Sulaiman pun memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Masya Allah. Setelah percakapan berlangsung, Nabi Sulaiman pun mengajukan permintaan kepada pemuda itu. 'Maukah engkau tinggal di kerajaanku?' kata Nabi Sulaiman. Pemuda itu berkata, 'Kembalikanlah aku ke tempat semula, wahai Nabiullah, dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputku.' Akhirnya, menjelang Nabi Sulaiman keluar dari kubah itu,
Nabi Sulaiman memerintahkan Asif bin Barkhiyah untuk mengembalikan kubah itu ke tempat asalnya. Lalu Asif menadahkan tangannya dan berdoa. Perlahan-lahan kubah itu masuk ke dalam air dan hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan Asif bin Barkhiyah. Sahabat beriman, kisah ini termaktub di kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, karya Abu Lais As-Samarkandi, tentang seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat beriman, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah mustajabnya doa orang tua kepada anaknya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama adalah doa orang yang terzolimi, yang kedua doa orang musafir, dan yang terakhir adalah doa orang tua. Maka dalam kisah ini diceritakan pemuda itu mampu dan bisa hidup di dalam kubah itu ribuan tahun lamanya berkat doa dari kedua orang tuanya. Hal ini mungkin terdengar mustahil kalau sekilas kita mendengarnya, namun atas izin Allah subhanahu ta'ala dan kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil di dunia ini sahabat. Tentunya dikembalikan kepada keimanan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Khilaf dan keliru datang dari saya pribadi, dan kebenaran datang dari Allah subhanahu ta'ala. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.